Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Good morning everyone. I hope you always be healthy and also you can do something better and stay at home. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai tentang tahsin dan writing Quran. Nah, yang ingin Mister bahas kali ini tentang pelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi, kita akan review, kita akan mengulang kembali beberapa materi yang sudah Mister sampaikan dan mudah-mudahan kalian masih ingat ya 3 materi tersebut. Yang pertama ada mad tabi'i, yang kedua ada mad arid lisukun, dan yang ketiga ada mad iwan. Nah, ini sering kali Mister bahas, tapi Mister gak akan pernah bosan untuk membahasnya karena segala ilmu yang kita pelajari jangan sampai kita merasa bosan atau kita merasa sudah cukup dan bahkan kita sudah merasa pintar. Jangan sampai kita memiliki sifat itu, tapi kita harus terus haus akan ilmu karena ilmu itu adalah suatu hal yang harus kalian perjuangkan bagaimanapun susahnya dan jangan pernah diremehkan walaupun itu mudah. Nah, langsung saja kita ke materi tajwid kali ini ya. Untuk hari ini kita ada mad tabi'i, ada mad arid lisukun, dan ada mad iwan. Nah, teman-teman, kita bahas aja langsung ya karena hari ini akan ada worksheet ya tentang tahsin dan writing Quran. Tapi sebelum kalian mengerjakan worksheetnya nanti, kalian pahami dulu apa itu mad tabi'i, apa itu mad arid lisukun, dan apa itu mad iwan. Kita ulang kembali ya materi ini. Perhatikan dengan seksama. Jangan fokus kepada hal yang lain, fokusnya kepada pelajaran Mister. Siap semuanya? Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama ada mad tabi'i. Teman-teman pasti udah tahu apa sih itu mad tabi'i ini ya. Kalau kalian sering kali baca Quran ya, atau ketika dalam pelajaran tahfiz ya, kalian pasti sering kali melihat hukum bacaan mad tabi'i ini di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka dari itu kita coba ulang lagi. Apa sih itu mad tabi'i? Ya, mad tabi'i, mad artinya panjang. Ya. Mad artinya panjang. Lalu apa itu tabi'i? Tabi'i itu asli. Ya. Nah, panjangnya berapa harokat sih? Panjangnya hanya 2 harokat aja. 2 harokat. Ya. Jadi panjang bacaan mad tabi'i ini hanya 2 harokat. Tidak bisa lebih. Ya, jadi teman-teman kalau baca bacaan mad tabi'i itu harus dipanjangkan 2 harokat. Ingat, 2 harokat. Nah, gimana sih ciri-ciri mad tabi'i? Ya, kalau ciri-ciri mad tabi'i kalian harus ingat dulu. Ada fathah, ya. Masih ingat kan bentuk-bentuk harokat? Ya, ada fathah. Lalu ada kasroh, yang terakhir ada dhammah. Mister pernah bilang ini di video-video beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu bahkan ya. Nah, pasti setiap harokat ini kayak fathah, kasroh, dhammah itu punya pasangannya. Ingat, ada pasangannya untuk dia bisa dibaca sebagai mad tabi'i.
Apa sih yang pertama? Yang pertama, kalau harokatnya fathah, pasangannya ada alif. Kalau kasroh? Iya, betul. Kasroh, pasangannya ada huruf iya. Nah, kalau dhammah, good. Kalau dhammah, pasangannya adalah waw. Ya, ingat-ingat, ini saling berpasangan agar dia bisa dibaca panjang. Kalau misalnya harokat fathah bertemu ya, bisa gak mister? Bisa, tapi tidak bisa dibaca panjang. Ya, kalau misalnya harokat dhammah bertemu dengan alif, bisa gak? Gak bisa. Ya. Nah, makanya ini berpasang-pasangan. Fathah pasangannya alif, kasroh pasangannya ya, dhammah pasangannya waw. Oke, kita langsung lihat ke contoh. Di sini Mister ambil contoh dari surah Al-Insan ayat 3 dan ayat 5. Kita baca dulu yang ayat 3 ya. Inna hadaina hus-sabila imma syakira, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah manakah dari ayat ketiga ini dalam surah Al-Insan, manakah huruf ya, manakah yang termasuk bacaan mad tabi'i? Coba diteliti dulu nih. Oke, kalau sudah diteliti sama teman-teman semua, kita koreksi bareng-bareng hasil penelitian kalian. Oke, yang pertama, inna, apakah ini termasuk mad tabi'i? Inna, good, betul, itu adalah mad tabi'i. Kenapa? Kita lihat harokatnya, huruf na, huruf nun, harokatnya apa? Iya, harokatnya fathah. Kita lingkari, bertemu dengan alif, sama? Iya. Oke, yang kedua, hadainahu, apakah ini termasuk bacaan mad tabi'i? Tidak. Loh, Mister, ini ada ya sukunnya. Iya, ada ya sukun, tapi harokat sebelumnya apa? Harokat sebelumnya fathah. Kalau fathah pasangannya tadi alif. Kalau misalnya ya sukun pasangannya apa tadi? Kasroh. Berarti ini bukan ya. Oke, lanjut. As-sabila. Oke, sekarang apakah ini termasuk dari mad tabi'i? Betul, mad tabi'i. Kenapa bisa disebut mad tabi'i? Iya, karena ada harokat kasroh. Kalau harokat kasroh pasangannya apa? Ya sukun, setelah huruf ba bertemu dengan ya sukun nih, ya. Tuh, harokatnya kasroh. Setelah harokat kasroh bertemu ya sukun, sesuai pasangannya, maka dibacanya panjang dua harokat. Imma syakiro, nah ini juga sama. Kenapa? Karena harokatnya fathah bertemu dengan alif, ini juga sama. Harokatnya fathah bertemu dengan alif, ini alif, ya. Oke, ayat yang kelima sekarang. Nah, innal abrara yashrabuna. Oke, kita garis bawahi yashrabuna. Nah, apakah itu termasuk bacaan mad tabi'i? Good. Kalau jawabannya betul, itu adalah bacaan mad tabi'i. Kenapa? Karena ada harokat dhammah. Tadi harokat dhammah pasangannya apa? Good. Wow.
ya. Nah, ini ada wau. Tuh. Gampang kan? Gampang. Ya, kalau kalian sering baca Quran pasti terbiasa lah ya. Pasti terbiasa. Oke, selanjutnya mad arif disukun. Nah, kemarin ciri-ciri mad arif disukun. Ada yang masih ingat gak? Oke, salah satunya adalah berada di akhir kalimat atau ayat. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mad tobi'i berada di akhir kalimat. Nah, yang ketiga apa yo? Yang ketiga dibaca panjang. Baca panjang. Oke, kemarin Mister sudah jelaskan 3 ciri ini ya dalam bentuk PowerPoint. Nah, yang pertama berada di akhir kalimat. Di sini sudah Mister garis-garisi ya beberapa contohnya. Oke, yang dimaksud dengan di akhir kalimat atau di akhir ayat, nah ini berarti patokannya sudah ada rokem atau udah ada angka ya, penanda suatu ayat ya, kayak misalnya 4, 2, 7. Nah, ini batas daripada akhir ayat. Nah, kita lihat di surah Al-Fatihah. Nah, ini udah bisa garis bawahi. Di surah An-Nas ayat kedua. Nah, ini udah bisa garis bawahi juga. Yang ketiga ada di surah Al-Ma'un ayat ke-7. Nah, ini juga sudah bisa garis bawahi. Oke, teman-teman, kalau udah paham ciri-ciri yang pertama, kita lihat ciri-ciri yang kedua. Matobi'i ya. Nah, ini matobi'i. Matobi'i berada di akhir kalimat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, matobi'inya enggak semuanya di akhir kalimat. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di sebelum akhir ya. Nah, kalau dia matobi'i ini berada di akhir kalimat, maka disebutnya mad arif lisukun. Ingat baik-baik. Kalau matobi'inya berada di akhir kalimat, maka dia disebut mad arif lisukun, bukan lagi mad tobi'i, bukan lagi mad tobi'i. Ingat itu baik-baik. Oke, yang ketiga dibacanya panjang. Ingat dibacanya panjang. Nah, kalian tinggal lihat aja di contoh ya. Maliki yaumiddin berada di akhir kalimat. Oke, ciri-ciri yang pertama valid. Betul, berada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Kita lihat ciri-ciri yang kedua. Matobi'i berada di akhir kalimat. Oke, kita lihat contohnya. Yaumiddin, ada bacaan matobi'i? Betul. Nih ada harokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Ya, sesuai dengan ciri-cirinya? Iya, good. Yang ketiga, dibacanya panjang. Ya, tadi Mister bacanya panjang atau pendek? Iya, Mbak Mister membacanya panjang. Mister ulangi ya, cara bacanya. Maliki yaumiddin. Panjang kan? Nah, itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada mad iwad. Oke, mad iwad. Nah, ini udah bisa tandai. Ya, kalau kalian ingin lihat contoh-contoh mad iwad, coba kalian lihat di surah Al-Insan dari ayat 1 sampai ayat 31, itu banyak sekali contoh dari mad iwad. Nah, ciri-cirinya juga hampir sama dengan mad arif sukun. Pertama, berada di akhir kalimat atau ayat. Yang kedua, nah ini beda sedikit.
diakhiri dengan tanwin. Ya. Yang kedua, yang terakhir dibaca panjang. Ya. Sama ya. Dia juga ada 3 ciri-ciri, ya. Mad iwad juga memiliki 3 ciri-ciri, ya. Salah satunya sama dengan ciri-ciri yang ada di mad arid disukun. Oke, kita lihat langsung contoh. Di sini juga udah Mister garis bawahi, ya. Contohnya ada di surah Al-Insan. Mister ambil salah satu ayatnya. Surah Al-Insan ayat 10. Ya, teman-teman bisa sambil lihat ayat 10. Oke, ciri yang pertama berada di akhir kalimat atau ayat. Ini berada di akhir? Iya, tadi udah Mister sebutkan ya. Bagaimana, kenapa dia bisa disebut akhir? Ya, ciri-cirinya. Oke, ini udah tepat ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, diakhiri dengan tanwin. Nah, teman-teman masih ingat gak yang harokatnya harokat double? Fathahnya jadi ada 2, ya. Yang awalnya hanya 1 jadi 2, seperti ini. Kasrohnya jadi ada 2 juga. Domahnya juga ada 2, ya. Nah, ini harokatnya harokat double atau bisa disebut dengan apa? Tanwin. Nah, apa namanya? Tanwin. Betul. Ya, ini saya hapus dulu ya. Biar tidak keder kalian ini. Dah. Oke. Nah, diakhiri dengan tanwin. Oke, kita lihat ayat 10. Harokatnya diakhiri dengan tanwin atau tidak? Iya, diakhiri dengan tanwin. Harokat fathahnya double, ya. By the way, ya, yang termasuk tanwin di sini hanya fathatain saja, ya, tidak bisa kasrohatain atau dhammatain, ya, atau kasroh yang double atau dhammah yang double, ya. Jadi yang boleh hanya fathah yang double saja atau tanwin. Nah, itu ya, ingat ini pasti ciri-cirinya. Ya. Nah, dibacanya tidak lagi ron tapi ro, ya. Komtori ro, bukan dibaca komtori ron. Nah, itu salah, ya. Ingat baik-baik. Oke, yang ketiga, dibacanya panjang. Teman-teman boleh baca panjangnya 2 harokat, ya. 2 harokat saja bacaan panjangnya atau boleh 4 harokat, ya, asal konsisten. Itu. Nah, itu saja teman-teman. Semoga review kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Bagi yang belum tahu, ya, bagi yang sudah tahu, mudah-mudahan ini memperkuat ingatan kalian. Kalian jadi lebih mudah dalam mengerjakan soal, atau kalian bisa lebih mudah untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga ini bermanfaat, ya. Mister akhiri sampai sini. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.